Halo semuanya, kali ini saya akan mempraktekkan cara trading IoTrade menggunakan Bitget ya. Jadi tahap-tahapnya, yang pertama, pastikan di akun Bitget kalian itu sudah ada USDT-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat USDT saya baru 19,5 USDT ya. Ini aja di koin BGB. Nah, karena USDT saya ada di Binance, jadi saya akan kirim dulu USDT dari Binance ke Bitget. Atau kalau teman-teman USDT-nya ada di Indodax, Toko Kripto, Pintu, ini juga bisa dikirim dari situ ya. Caranya sebenarnya sama, tinggal pertama di Bitget itu pilih tambah dana, terus pilih deposit kripto. Kemudian di sini saya akan deposit USDT, maka pilih yang USDT. Kemudian jaringannya pilih yang BIP20 atau Binance Smart Chain. Nah, setelah itu ini muncul alamat pengiriman atau alamat penerimaan USDT-nya ya. Ini tinggal diklik di salin saja. Kemudian masuk di Binance ya. Nah, di Binance di sini maka karena saya akan kirim, maka di sini langsung klik kirim saja. Nah, di sini pilih penarikan on-chain. Jadi pada prinsipnya maupun dari Binance, dari Pintu, dari apapun itu, yang penting pilih kirim USDT ya, kirim USDT gitu. Nah, nanti masuk sampai tahap di halaman seperti ini. Ini alamat yang mari di copy, tinggal dipaste di sini. Terus jaringannya harus sama ya, BNB Smart Chain atau BIP20. Nah, di sini saya akan kirim 210 USDT. Nah, jadi saya kirim 200 saja ya. Nah, ini yang dikirim itu yang akan digunakan untuk modal trading. Nah, kalau teman-teman belum isi gas fee di IoTrade, maka nanti juga harus deposit di IoTrade-nya ya. Cara kirim di IoTrade-nya juga sama, tinggal copy alamatnya, paste di sini. Nah, nanti jaringannya BP20, nah nanti tinggal jumlahnya berapa yang mau untuk gas fee gitu. Jadi depositnya ada dua ya, yang satu di exchange, yang satu di IoTrade. IoTrade-nya hanya dipakai untuk potongan 20% dari profit yang kita dapat. Sedangkan modalnya 100% ada di exchange kita pribadi. Jadi setelah itu di sini saya akan menerima 200 USDT karena di sini biaya jaringannya 0 ya. Jadi kalau BIP20 itu sering gratis ya. Setelah itu tinggal klik tarik saja, habis itu konfirmasi. Nah, di sini ada verifikasi ya. Ini verifikasi ini tergantung dari dari keamanan akun Binance teman-teman masing-masing ya. Nah, di sini tuh kadang tuh kalau lama nggak ngirim itu ada verifikasi wajah aja, tinggal diikutin saja. Oke, setelah verifikasi berhasil, di sini sedang diproses untuk pengiriman USDT ya. Kita bisa melihat riwayatnya. Sampai keterangannya nanti selesai di sini, nanti tinggal cek di Bitget-nya, gitu ya. Biasanya sih nggak lama, tapi kalau jaringan padat biasanya bisa sampai 1 menit, 5 menit ya. Tapi yang sering sih nggak lama gitu. Setelah keterangan di sini selesai, tinggal cek di Bitget-nya. Coba cek, refresh. Nah, ini jadi saya sudah menerima, sudah masuk ya, 200 USDT yang saya kirim dari Binance. Atau kalau teman-teman kirim dari Pintu, dari Indodax, dari Toko Kripto itu sama aja. Nah, selanjutnya setelah USDT di sini tersedia atau modal yang mau digunakan untuk trading tersedia di dompet spot ya, pastikan di dompet spot ya. Nah, itu langkah selanjutnya kita tinggal API binding atau konekin IoTrade ke Bitget. Nah, untuk caranya ikuti tahap-tahap berikut. Pastikan posisi IoTrade dan Bitget kebuka supaya mudah ya nanti untuk pindah-pindah aplikasinya. Dari Oke, di sini dari Bitget dulu, masuk ke beranda, di bagian beranda. Di beranda di sini itu pilih yang atas. Di sini pilih yang atas yang lainnya. Atau kalau ini di iPhone tinggal di swipe ke kiri saja. Terus scroll ke bawah, nanti pilih cari yang kunci API. Nah, ini. Ini tinggal diklik di sini, kemudian pilih yang buat kunci API. Di sini pilih yang kunci API yang dibuat secara otomatis. Di posisi seperti ini namanya kita tinggal bebas saja, tapi wajib namanya. Saya akan kasih nama IoTrade gitu saja. Atau IoTrade 2 deh, karena
udah ada satu di sini. Oke, setelah membuat nama, ini frasa sandi juga diisi ya. Frasa sandi itu terdiri dari 8 sampai 32 yang terdiri dari huruf dan angka. Jadi di sini saya akan buat aja sebagai contoh, karena ini nanti apinya saya akan hapus lagi, ini hanya untuk tutorial saja ya. Saya akan buat yang gampang saja. Jakarta 99 misalkan, atau Jakarta 2025 deh. Kemudian ini ikat alamat IP. Ini IP-nya kita copy dari IoThread ya. Jadi masuk ke IoThread, kemudian masuk di menu bot ya. Pilih yang API setting. Nah, di sini sebelumnya saya sudah konekin akun IoThread ini ke Binance ya. Jadi kalau mau konekin lagi ke Bitget, tinggal di create API now. Kemudian di sini exchange-nya pilih yang Bitget ya, karena tadi Binance sudah, jadi saya akan konekin lagi ke Bitget ya. Nah, IP-nya kita tinggal copy dari sini. Ini ya, tinggal diklik aja di sini, kemudian masuk ke Bitget, terus paste di sini. Ya, di sini yang diaktifkan atau diklik itu hanya perdagangan spot saja. Jadi yang lain jangan dipilih ya. Jadi cukup baca tulis dan perdagangan spot, setelah itu konfirmasi. Ini verifikasi sesuai dengan keamanan akun Bitget teman-teman ya. Kemudian kita akan dibawa ke halaman ini. Nah, di halaman ini kita tinggal klik yang kunci rahasia atau secret key. Di sini paste di yang secret key. Kemudian masuk ke Bitget lagi, copy lagi yang atas ya, kunci API. Kemudian kita masuk paste di API key. Setelah itu, nah ini yang tadi passphrase yang kita bikin ya. Oke, selanjutnya tinggal setelah ini diisi semuanya, ini saya tampilkan saja nggak apa-apa, karena nanti saya akan hapus lagi. Oke, setelah seperti ini ya, tapi kalau teman-teman jangan sekali-kali tampilkan ini ke orang lain ya, atau apalagi di media sosial, karena bahaya ya. Secret key ini itu jangan dikasih tahu ke orang lain ya. Takutnya ada yang ketemu orang jahat, nanti bisa dihack akunnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya klik send OTP. Setelah muncul pemberitaan seperti ini, nah ini ada pemberitaan dari email ya, di email yang digunakan untuk registrasi IoThread-nya pastinya. Tinggal di sini masukin aja kode OTP-nya. Ini OTP sekali pakai saja. Oke, setelah itu tinggal klik submit, terus submit lagi. Setelah ini disubmit, kembali ke Bitget lagi. Nah, di sini itu kita kan belum konfirmasi nih. Nah, pastikan ini konfirmasi nih. Kalau nggak dikonfirmasi, di close ya. Nanti yang di di IoThread-nya di situ nggak belum tersambung ya. Jadi di sini klik konfirmasi. Oke, jadi di sini sudah ada ya, sudah ada seperti ini. Kita tinggal cek di IoThread-nya. Ini kalau belum muncul, bisa kembali dulu, coba masuk ke bot API setting. Nah, kalau sudah berhasil, ini keterangannya seperti ini nih. Ini Binance yang tadi yang sebelumnya, kalau teman-teman pakai Binance bisa lihat video yang sebelumnya ya. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Kemudian yang Bitget juga, ini keterangannya seperti ini. Nah, ini marginnya kalau di Bitget itu no ya. Terus withdraw-nya pastikan no. Di Binance juga withdraw-nya no. Jadi kalau di Binance kan spot margin dari 1 gitu ya. Kalau di Bitget karena kita butuh spotnya saja karena ini dipisah, maka di sini marginnya no. Tuh, yang pasti yang atas IP-nya udah yes, spot tradingnya sudah yes. Jadi sampai tahap ini maka IoThread sudah connect atau sudah nyambung ke Bitget. Nah, selanjutnya untuk settingnya gimana? Settingnya sebenarnya sama dengan di mau pakai exchange Binance atau Bitget ya. Yang di video sebelumnya juga sudah saya praktekkan. Tapi di kali ini saya akan praktekin lagi untuk setting custom bot di IoThread ya. Jadi setelah API connect tadi, kita masuk tinggal ke bot terus USDT bot. Nah, di sini saya sudah coba sebelumnya, ini saya sudah coba untuk bikin tutorial yang connect ke Binance ya. Jadi
Ayo Trade ini bisa digunakan di lebih dari satu exchange. Nah, di sini saya akan coba setting untuk di Bitget ya. Jadi yang tadi ada modal 200 USDT ya di Bitget, saya akan tradingkan di Ayo Trade. Di sini saya klik custom. Saya akan menggunakan yang grid saja. Terus namanya di sini saya akan bikin ini nama bebas ya. Misalkan saya pilih Doge 2 misalkan. Nah, ini karena saya connect ke dua exchange, maka di sini ada pilihan, ada Binance dan Bitget. Nah, di sini karena saya akan menggunakan Bitget, maka saya pilih yang Bitget. Terus select time frame-nya pilih yang 15 menit ya. Ini juga bisa pilih yang 30 menit atau yang 5 menit, tapi rekomend sih yang 15 menit ya, karena kita tradingnya jangka pendek, artinya trading cepat. Kalau 5 menit itu kalau pergerakannya fluktuatif banget, itu kadang eksekusinya nggak akurat. Kemudian uptrendnya, ini saya isi 0,2. Uptrend ini itu adalah kita memerintahkan Ayo Trade untuk eksekusi pertama ya. Jadi eksekusi pertama itu ketika ada candle 15 menit naik 0,2%. Max pair-nya karena modal saya hanya 200, maka max pair-nya hanya 1. Max pair ini artinya itu kita memerintahkan Ayo Trade untuk trading secara bersamaan itu di berapa koin. Nah, kalau misalkan pilih 2, maka nanti modal yang dibutuhkan itu adalah 2 kali lipat dari settingan yang kita atur di sini. Terus grid layer-nya di sini saya akan atur 10 saja ya. Nah, ini grid layer ini juga bisa sampai 100. Jadi sesuai dengan modal yang kita punya. Nah, karena kebetulan saat ini harganya lagi di bawah dan saya akan memanfaatkan momen ya. Jadi saya pilih yang 10 layer saja. Take profitnya saya akan pakai 1,5%. Nah, di sini press down-nya ini karena saya pilihnya 10 layer, maka di sini press down-nya itu aturnya sampai 10 layer. Jadi mulai dari layer kedua. Di sini saya akan kombinasikan seperti ini saja. Jadi ini sebenarnya itu bebas ya, mau diisi berapa. Jadi sesuaikan dengan keinginan masing-masing ya. Nah, ini untuk angka-angkanya nanti bisa diskusi di grup atau dengan tim leader masing-masing ya. Karena ini beda modal, terus beda strategi, ini juga otomatis nanti angkanya ini akan beda. Nah, pada intinya kalau saya ngisi seperti ini artinya gini, setelah pembelian pertama, maka di pembelian keduanya itu ketika koin Doge ini yang saya pilih turun 0,8%. Nah, kalau masih turun lagi 1%, maka otomatis ada 3 kali pembelian. Nah, jadi di sini saya modal 200, saya bagi menjadi 10 gitu. Intinya seperti itu, gitu ya. Kemudian saya di sini karena saya mau trading di Doge, maka saya aktifkan Doge. Setelah itu klik submit. Nah, maka di sini muncul settingan seperti ini ya. Nah, ini yang sebelumnya saya setting di Binance. Di sini ada di Bitget, jadi di sini ada keterangannya ya, gitu. Nah, untuk startnya gimana? Tinggal diklik saja di sini, kemudian pilih yang start. Nah, di sini karena saya tadi modalnya 200, jadi di sini saya pilih saya isi 20. Kenapa pilih 20? Jadi karena layarnya 10, modalnya 200, jadi 200 dibagi 10 kan jadinya 20. Nah, di sini juga ada keterangannya modal yang dibutuhkan yaitu 200 USDT. Kemudian setelah itu tinggal klik submit. Nah, setelah posisinya seperti ini, starter seperti ini, nah di sini maka Ayo Trade itu sudah bekerja otomatis ya. Nanti hasilnya atau historinya trading yang sedang berjalan nanti tinggal bisa lihat di menu trade di sini. Nah, nanti di sini akan muncul trading yang sedang berjalan tadi. Nah, kemudian untuk profit harian bisa dilihat di summary di sini. Gitu ya. Kemudian nanti untuk history yang jangka pendeknya juga di bawahnya juga ada. Nanti kan saya update lagi. Jadi sampai tahap ini Ayo Trade sudah trading otomatis. Jadi jual dan beli dan jual itu sudah dilakukan oleh Ayo Trade otomatis. Kita tinggal pantau saja hasilnya di sini dan nikmatin cuannya.